Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonic Service. Baik teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah ada handphone Samsung A80 atau A805 dengan kerusakan seperti yang kita lihat ya. Tampilan hanya seperti lampu aja. Dan HP ini sebenarnya waktu masuk ke tempat saya masih separuh tampilannya, yang separuh blank, separuh ke atas masih ada tampilan, tapi lama kelamaan jadi berkurang sampai seperti sekarang ini ya. Seperti yang kita lihat di samping itu masih lumayan banyak, tapi waktu kita coba yang terakhir itu sudah hanya segaris tipis di atas saja ya. Ini kasusnya karena handphonenya tercelup air katanya. Kita coba bongkar terlebih dahulu. Dan untuk informasi saja, untuk handphone ini menggunakan sistem sliding pada kameranya. Jadi untuk kamera belakang itu menjadi satu dengan kamera depan. Jadi waktu kita buka kamera dia biasa saja untuk kamera belakang, tapi begitu kita pencet untuk kamera depan dia langsung sliding ke atas, kemudian kameranya berputar ke depan, menghadap ke depan. Jadi agak sedikit rentan pada bagian atasnya ini. Dan untuk layar LCD nya sendiri dia menggunakan LCD OLED atau AMOLED ya, kalau Samsung AMOLED ya. Ini sedikit informasi juga, kalau untuk LCD AMOLED itu walaupun dibalik kesempurnaan gambarnya, karena gambarnya sangat tajam warnanya dibandingkan dengan LCD IPS jauh ya, cuman dibalik itu banyak kelemahannya, yaitu jika handphonenya ini misal jatuh atau ada retak sedikit, ataupun dia mungkin ya satu kasus seperti ini pas apesnya kena cairan, jika salah satu pikselnya mati itu akan cepat merambat ke piksel-piksel yang lain, ikut mati juga. Jadi seperti ini. Jadi awalnya dia masih separuh saja tampilannya, tapi dibiarkan lama kelamaan jadi semuanya total mati. Kebetulan yang saya pegang ini masih hanya satu garis di atas saja, tapi nanti lama kelamaan juga mati total juga tanpa ada tampilan sama sekali. Nah, itu kelemahannya LCD AMOLED atau OLED, karena di LCD ini tidak menggunakan pencahayaan dari lampu LED. Jadi dia menggunakan pikselnya itu sendiri yang dibuat menyala. Ada jutaan piksel di dalam LCD dan dia bisa menyala sendiri, jadi mempunyai cahaya sendiri. Jadi otomatis LCD-nya bisa dibuat setipis mungkin, karena tidak perlu menggunakan reflektor di belakangnya. Kemudian dia bisa mengeluarkan cahaya pada pikselnya sendiri. Jadi kalau salah satu pikselnya saja ada yang mati, pasti yang lain akan segera ikut mati. Jadi blank total seperti itu. Itu sedikit informasi saja kelemahan dari LCD AMOLED. Walaupun dibalik kesempurnaan gambarnya pasti ada kelemahan-kelemahan yang lainnya. Memang LCD-nya tipis, sangat tipis sekali, jadi bisa dibuat untuk fingerprint, bisa ditanamkan di antara LCD-nya. Maksudnya bisa ditempatkan pada LCD, bahkan sensor proximity atau sensor cahaya pun bisa. Seperti LCD A80 ini fingerprintnya berada di LCD, dan juga proximity sensor dan light sensor juga ada di LCD. Nanti kita akan tunjukkan lubangnya. Jadi LCD nya ada yang tembus pandang, bagian yang tembus pandang.
Nah, ini sudah kita lepas mesinnya, ternyata bersih ya, tidak ada yang kena cairan sedikit pun, jadi mungkin ini masih rapat sebenarnya ya, cuman karena LCD-nya kelemahannya seperti itu, maka LCD-nya lama-lama menjadi blank total. Nah, ini sensor sidik jarinya kita lepaskan, berada di tengah-tengah LCD ya, bagian bawah. Ini kalau kita terawang dia tembus pandang. Kita akan lepaskan dulu LCD-nya. Seperti ini proses pelepasan LCD-nya, kita tembak dengan blower, jangan terlalu panas supaya frame-nya aman, karena ini sudah terkena cairan, mungkin agak mudah untuk melepaskan LCD-nya karena sudah lembab di dalamnya, kemungkinan terbukti dengan kerusakan LCD-nya yang ngeblank. Jika dirasa masih susah juga, kita tembak lagi dengan blower sedikit demi sedikit, yang penting pelan-pelan saja. Kita usahakan LCD-nya utuh, tidak pecah, karena untuk keamanan tangan kita sendiri, jika terjadi pecah mungkin ada serpihan-serpihan yang kita tidak tahu, nanti bisa saja menancap ke tangan kita sendiri. Diperhatikan keselamatan. Walaupun LCD-nya ini juga sudah rusak ya, tapi kita usahakan membukanya secara utuh supaya tangan kita tidak terluka. Baik, ini sudah terpisah LCD-nya, dan di dalamnya juga, di tengah LCD ada lemnya sedikit ya, jadi agak susah tadi pas waktu di tengah-tengah LCD-nya, tapi alhamdulillah sudah terpisah dengan sempurna. Tinggal kita bersihkan frame, lalu kita coba dengan LCD baru. Dan ini frame-nya sudah saya bersihkan, lalu kita rakit kembali mesinnya untuk kita coba ke LCD yang baru. Kita pasangkan dulu sliding kameranya, kemudian kita baut mesinnya, kita tempatkan pada posisinya. Kemudian kita pasang penahan slidingnya supaya tidak bergerak sendiri atau bisa terlepas ke arah atas ya. Kita baut penahan slidingnya. Kemudian untuk penutup mesinnya kita pasang terakhir. Kemudian kita pasang PCB bagian bawah. Kita pasang terlebih dahulu sensor sidik jarinya atau fingerprint sensornya. Kemudian PCB bagian bawah ini terdiri dari konektor charger, konektor SIM card. Nah, berada di bawah semua, ada mikrofon juga berada di bawah. Jangan lupa kabel antenanya kita pasang, kita rapikan, kemudian kita coba LCD yang baru, karena fleksibel LCD-nya ini terpasang pada bagian bawah ya. Ini sensor fingerprintnya, jika kita sorot dia diterawang tembus pandang, dan ini hanya bisa ditanamkan pada LCD yang OLED atau AMOLED saja. Untuk LCD IPS tidak mungkin bisa, karena di belakangnya ada reflektor cahaya LED untuk backlightnya ya. Penutup mesin ini kita pasang terakhir. Kita lepaskan lagi penahan slidingnya. Karena LCD-nya tadi sudah saya coba sebelumnya, jadi tinggal kita lem saja.
sudah kita coba dan hasilnya mantap karena ini menggunakan LCD AMOLED dengan harga yang masih fantastis. Cek saja di marketplace harga LCD OLED untuk Samsung A805 atau Samsung A80, harganya masih fantastis, tapi usernya ditawari oke. Jadi saya lanjut saja. Pasangnya pun saya agak sedikit deg-degan ini, kalau gagal ya saya nomboknya fantastis juga. Ya mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah pada LCD-nya, karena kalau sudah kita lem begini LCD tidak ada garansi sama sekali. Itulah derita dari tukang servis ya. Jadi kalau kita servis LCD itu dicoba waktu belum terpasang, tapi kalau sudah ditempel lem seperti ini sudah tidak garansi untuk LCD ini. Ya ini agak sedikit flicker, ini cuman masalah kamera saya saja ya, karena kalau dilihat dengan mata ini tidak ada flickernya sama sekali. Nggak tahu ini kenapa. Kalau LCD yang lain tidak flicker seperti ini dengan kamera saya, tapi kalau ini kok flicker. Tapi tidak masalah karena dipandang dengan mata tidak flicker. Ya ini setelah kering, setelah presisi kering, kita pasang penutup bagian bawahnya. Ini ada loudspeaker dan juga antena GSM dan juga 4G nya berada di tutup bagian bawah. Kemudian untuk tutup belakangnya juga harus kita lem juga. Ya kita cek kamera. Nah ini sliding kamera depan, sliding seperti itu ya, seperti yang kita lihat barusan. Jadi agak sedikit rawan pada fleksibelnya jika terjadi sesuatu. Ya ini HP mahal tapi masih menggunakan kamera sliding seperti HP jadul zaman dulu ya. Tapi tidak masalah. Sekarang kita akan lem bagian belakangnya. Jangan lupa jangan dilem bagian slidingnya. Nanti kita lupa, kita lem bagian sliding, tidak bisa naik turun kameranya. Ya kita lem pada tutup belakang mesinnya saja. Dan juga bagian paling atas ini tadi ada penutupnya juga. Oke, kita biarkan kering sejenak lemnya, baru kita tempelkan, kita presisikan. Ya seperti ini, kita tahan lagi dengan tali karet supaya tidak geser. Ya alhamdulillah lancar ya pemasangan LCD nya, karena harganya juga tidak murah, jadi perlu kehati-hatian dan ketelitian. Dan ini setelah kering pada seluruh bagian lemnya, baik belakang maupun depan, kita lepaskan seluruh tali karetnya dan kita akan coba tes LCD nya. Ya kita masuk ke service test Samsung, bintang pagar 0 bintang pagar. Touchscreen-nya alhamdulillah aman semua. Ya ini kameranya, kamera belakang, fingerprint-nya kita cek juga karena berada di tengah-tengah LCD. Ya ini kita coba pasang keamanan sidik jari dan alhamdulillah lancar ya. Kita coba buka, alhamdulillah fungsi dengan baik. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.